فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan dan menyelesaikan pembahasan seputar al-janabah atau seputar kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu perkataan Rasulullah SAW, innal mu'mina awil muslima la yanjus. Hadisnya disetorkan terlebih dahulu seperti biasanya serentak. Tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan halaman 216, jima' 216. Sekarang Bani Adam ini, anak keturunan Nabi Adam ini, lelaki maupun wanita, bangkainya atau mayitnya najis enggak? Ketika hidup dan matinya najis atau tidak? Kita lihat. Fal adami tahirun hayyan wa mayitan. Dipahami itu? Maka Adami, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, manusia maksudnya, paham ya? Itu tahir, suci, hidup dan matinya suci. Faham? Wa najasatul kafir najasatun ma'nawiyatun. Itu ingat-ingat. Dan najisnya orang kafir pun najisnya ma'nawi, bukan hissi. Hissi itu badan. Ma'nawi itu karena apa? Kekufuran, kesyirikan tadi itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi orang kafir najis atau tidak, Nazril? Najis tapi ma'nawi. Tetap najis, cuma ma'nawi. Bukan hissi, bukan badannya. Jadi kalau antum bersentuhan, bersenggolan misalkan, itu enggak perlu wudu lagi, enggak batalkan wudu. Mafhum? Najisnya ma'nawi bukan hissi, ingat-ingat itu. Walau ikhtasala bima'il bihar ma tahurat. Orang kafir itu walaupun mandi dengan air laut, nyebur ke lautan itu tidak akan suci. Orang kafir nyebur ke lautan sampai intinya berkali-kali pun enggak akan suci. Kenapa? Karena najisnya maknawi bukan hissi. Mafhum? Kita lihat. Walau kanat najasatun hissiyatun la dhahabat bil ghusl. Kalau seandainya najisnya itu hissi, najisnya badan, niscaya akan hilang dengan mandi. Mafhum? Kalau seandainya orang kafir itu najisnya badannya, itu akan suci dengan mandi. Bisa dipahami? Tapi karena najisnya maknawi, walaupun dia, nah barakallahu fiik, walaupun dia apa? Walaupun dia mandi ke tengah lautan, nyebur ke lautan atau ke sungai atau renang, tetap enggak suci. Karena najisnya maknawi bukan hissi. Mafhum soal ini? Hafidz, mafhum? Orang kafir najis enggak? Najis apa? Maknawi. Na'am, barakallahu fiik. Kita lihat berikutnya. Wa fi hadzal hadits bayanu manzilatul iman wal islam. Di dalam hadis ini ada penjelasan manzilah itu kedudukan, artinya penjelasan kedudukan iman dan Islam. Wa taharatu ahlihi zahiran wa batina. Dan sucinya pemeluk agama Islam secara zahir dan batinnya. Orang muslim suci, zahir dan batinnya. Kalau orang kafir, badannya mungkin suci, tapi batinnya apa? Najis. Paham ya? Maknawi najis. Naam. Wa fihi makramatul mu'min ala ghairihi minan nas. Masyaallah. Di dalam hadis ini ada bentuk apa barakallahu makramah? Apa makramah itu? Pemuliaan. Arti makramah itu pemuliaan. Di dalam hadis ini terkandung pemuliaan terhadap orang mukmin atas yang lainnya dari kalangan manusia. Orang mukmin itu mulia. Paham ya? Sebagaimana hadis yang sahih yang sering antum dengar, apa kata Rasulullah SAW, hadis Abi Hurairah rawi Muslim, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'mini ad-dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih Allah Ta'ala cintai
dan lebih bagus keadaannya dibanding orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, tapi masing-masing ada kebaikan karena masih mukmin. Paham? Nah, kekuatan di sini kuat badannya atau kekuatan imannya yang diinginkan? Imannya. Karena kalau cuma mengandalkan kekuatan badannya, banyak orang yang tidak sholat 5 waktu. Badannya kekar, pendek orangnya, kekar badannya, barbelan tiap hari, paham ya? Lari maraton juara 1, sit up, push up itu udah kerjaan dia, tapi melangkahkan kakinya ke masjid 1 meter aja, nggak kuat dia. Paham ya? Jadi kekuatan di sini masih kekuatan imannya, bukan badannya. Mafhum? Kalau cuma mengandalkan kekuatan badan nggak bisa. Antum kadang-kadang jumpai orangnya kurus, kurus, hitam, kemudian santai, orangnya slow, tapi ke masjid terus dia, masya Allah. Sholat jamaah ke masjid dia. Paham ya? Yang ini satunya ini pendek kekar dia, pendekar. Nah, pendek kekar dia. Paham ya? Nah, kekuatannya nggak usah tanya lagi dah. Juara apa? Dia juara 1 di kampungnya dia. Di kampungnya aja, nggak usah jauh-jauh. Paham ya? Juara 1. Tapi melangkahkan kakinya ke masjid 1 meter nggak kuat dia. Imannya lemah. Paham ya? Jadi kondisikan. Jadi yang membuat orang itu kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala bukan semata-mata kuat badannya tapi imannya. Lah kalau digabung bagaimana? Tentunya bagus, kuat badannya, kuat imannya. Saya pahami. Karena kekuatan badan juga mendorong dia apa? Membantu dia untuk beribadah. Mafhum? Kalau badannya lemas, sakit-sakitan, paham ya? Keluar rumah dikit flu langsung misalkan. Seperti itu juga menghambat nanti. Mafhum? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kita lihat berikutnya. Qala Allah azza wa jalla inna akramakum indallahi atqakum. Ini penting, ini barometer ukuran ini. Dikatakan barometer ukuran untuk menilai mulia atau tidak di hadapan Allah Taala itu ketakwaannya. Bukan hartanya, bukan tahtanya, bukan apa? Wanitanya, tapi ketakwaannya. Lihat ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, pakaian ketakwaan sebaik-baik pakaian. Mafhum? Sebaik-baik pakaian adalah pakaian ketakwaan. Karena pakaian ketakwaan tidak dijual di supermarket. Di Indomaret enggak ada. Alfamart enggak ada. A'mart sana itu enggak ada juga. Paham ya? Adanya di bagaimana adanya? Adanya amalan hati, ketakwaan. Wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan sebaik-baik pakaian. Mafhum? Apa maknanya ketakwaan di sini? Fi'lu awamirillah wastinabu nawahihi. Mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Na'am. Dan ketakwaan sumber apa? Rezeki. Sumber keselamatan jelas, sumber rezeki na'am. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lihat, modalnya takwa aja sudah. Enggak usah banyak pikiran, hidup di dunia itu jalannya ada sudah. Enggak usah lihat orang itu si fulan kaya banget ya, si fulan kaya raya, si fulan jutawan, si fulan miliarder, si fulan milioner. Biarin aja. Hidup dunia santai aja, slow aja. Paham ya? Modalnya takwa aja udah. Antum apa saya buktikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa Allah Taala, Allah Taala mudahkan bagi dia jalan keluarnya, solusinya ada terus. Enggak percaya buktikan Zaki, enggak percaya. Paham ya? Antum sekarang di sini belajar, santai kan? Transferan lancar kan? Takwa modalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kemudian apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Niscaya Allah Taala akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Bayangkan tuh. Dia mengira udah pokoknya hari ini enggak ada lagi sudah. Tinggal 100.000. Besoknya ada, masya Allah. Bukan 100 lagi, 1 juta bahkan. Masya Allah. Datang dari mana? Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui perantara si fulan dan si alan. Paham? Jadi jangan ngandarkan rezeki pada bos, jangan. Bos antum, atasan kita, direktur perusahaan-perusahaan pabrik itu masih ada atasannya lagi. Siapa atasannya? Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat disayangkan kalau nyandarkan rezeki kepada bosnya, kepada muslimin, fa'ilul khair. Jangan. Kalau antum nyandarkan rezeki kepada mereka akan mati. Ya enggak? Muslimin bisa mati enggak muslimin? Bisa. Tapi sandarkan rezeki kepada Allah, tenang sudah. Santai, tenang, belajar, mengkaji qala Allah, qala Rasul, rezeki lancar. Enggak percaya buktikan aja kalau enggak percaya. Percaya enggak Sufyan? Percaya enggak? Kalau orang bertakwa rezekinya lancar, percaya enggak? Harus. Enggak perlu ragu lagi, harus sudah. Percaya nggak antum? Buktikan aja nggak percaya. Paham ya? Antum sekarang barakallahu fiik duduk di majelis ilmu seperti ini,
Rezeki ngalir terus kan? Ngalir nggak rezeki? Ngalir. Rezeki yang paling utama rezeki berupa apa? Keimanan, istiqomah di atas Al-Quran dan As-Sunnah itu paling utama sudah. Jadi kalau antum bilang berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqna ya Razzaq, ya Allah, berilah kami rezeki ya Allah, jangan lupa rezeki keimanan tadi itu. Ketakwaan, beriman, istiqomah di atas Al-Quran Sunnah. Jangan langsung pikirnya dolar terus. Allahumma rzuqna ya Razzaq, Allahumma rzuqna ya Razzaq, pikirnya dolar Amerika, ringgit Malaysia, rial Saudi, rupiah, itu sampingan itu. Intinya apa? Rezeki berupa apa? Keimanan tadi. Penting. Karena di luar sana banyak orang yang belum dapat rezeki yang ini. Rezeki keimanan ini. Kerja banting tulang, peras keringat. Gajinya itu aja. Enggak pernah berkembang. Karena dunia yang dia cari. Paham belum? Tapi kalau modalnya takwa, Masya Allah, antum rasakan. Santai, tenang, ya kan? Kayak seakan-akan enggak ada pikiran yang dia pikirkan. Dunia ini melewati saja. Dunia ini kan berapa kali? Satu aja. Dunia satu kali aja, enggak ada dua kali, enggak ada. Setelah dunia apa? Akhirat. Ngapain gebu-gebu berambisius ngejar dunia tidak dibawa mati. Lupa dengan sesuatu yang apa? Yang akan dihuni kekal abadi. Mana itu? Akhirat. Iya kan? Permisalan orang ngejar dunia bagaikan orang main apa? Bola. Bola ketika jauh dikejar, begitu dekat diapakan? Ditampakkanlah dia, jauhkan lagi, kejar lagi, dekat jauhkan lagi, kejar lagi, nggak akan habis karena sampai. Paham ya? Itu kalau antum permisalan seperti itu dipahami baik-baik, berarti dunia itu anggapannya di belakang kita sudah. Langsung jalan akhirat, dunia datang terus. Nggak percaya buktikan, nggak percaya. Kalau anda percaya, antum percaya nggak antum? Harus. Paham ya? Harus. Percaya atau tidak? Dunia itu hanya sekali dan sementara. Yang untuk kita huni kekal abadi di mana? Itulah yang kita kejar, akhirat. Kejarlah akhirat, dunia kejarlah akhirat, dunia dapat benar memang, diurutkan biar bagus. Kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Seperti itu ya. Nah, sama. Kita lihat berikutnya. Wa fi ta'limul jahil idza ashkala 'alaihi syai' sahih. Di dalam hadis ini ada pendalilan ta'limul jahil, yaitu mengajari orang bodoh apabila ada iskal sesuatu yang dia tidak tahu. Orang bodoh diajari karena enggak ada orang dilahirkan langsung pintar, enggak ada. Orang dilahirkan begitu lahir oe langsung pintar, enggak ada. Paham ya? Proses dulu. Ya, proses dulu, enggak ada langsung pintar, enggak ada. Belajar dulu. Makanya Al-Imam Abdullah bin Mu'taz rahimahullah dinukilkan dalam kitab Adabud Dunya wad Din, apa kata beliau? Antum Mas, perwakilan Al-Imam Abdullah bin Mu'taz rahimahullah taala mengungkapkan ungkapan yang sangat bagus dan indah dan sangat menyentuh buat kita semuanya. Kalau orang berilmu itu tahu kadarnya orang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Ya enggak? Tapi orang bodoh enggak tahu kadarnya orang berilmu karena belum pernah menjadi orang berilmu dia. Bahasa Arabnya. Naam, ahsanta barakallahu fiik, dihafalkan itu ya. Al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan. Orang yang berilmu itu tahu kadarnya orang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Dia pernah menjadi mantan bodoh. Paham ya? Seperti itu. Kemudian wal jahilu la ya'riful alim li'annahu lam yakun aliman. Ini dihafalkan nanti ya. Kalau belum dapat tanya kepada orang udah hafal, tanya, dicatat nanti. Sedangkan orang bodoh itu enggak tahu kadarnya orang berilmu karena dia belum pernah menjadi orang berilmu. Orang bodoh, antum tanya ke dia, pernah enggak dia dari orang berilmu? Belum pernah kan? Nah, tapi kalau orang yang berilmu tahu kadar orang bodoh karena mantan dia pernah menjadi bodoh dulunya. Faham? Itu penting sekali. Pastikan, dikondisikan, ilmu jangan disampingkan, ilmu dikedepankan. Paham ya? Waktu adalah apa, Zaki? Uang itu dunia, kalau itu asal dunia, waktu adalah uang, benar. Kalau kita sudah belajar seperti ini, waktu adalah apa? Ilmu. Paham ya? Diganti slogannya, waktu adalah ilmu. Nah, seperti itu. Gambar jam beker gitu. Nah, waktu adalah ilmu. Al-waktu huwal ilm. Paham ya? Ilmu adalah apa? Waktu adalah ilmu. Na'am barakallahu fiik. Bukan dunia lagi. Kita lihat sini, perhatikan baik-baik.
Wa fi hadits Abbad bin Surahbil radhiyallahu anhu walahu qissah, dalam hadisnya Abbad bin Surahbil dan punya kisah di situ, qala, lihat ini, asobatna sanatun. Pada waktu itu telah menimpa kami sanah, apa sanah itu? Paceklik. Sanah itu artinya paceklik. Tahu paceklik antum? Apa itu paceklik? Apa paceklik? Susah? Lebih khusus daripada itu. Susah kan umum. Paceklik. Paceklik. Tahu paceklik antum? Tahu paceklik? Saudara ibu laki-laki, bahasa Jawanya apa? Itu paklik. Lain lagi ini paceklik ini. Paceklik antum tahu paceklik? Apa itu? Kemarau panjang. Dihafalkan itu. Istilah bahasa Indonesia paceklik itu kemarau panjang. Waktu itu telah menimpa kami paceklik, kemarau panjang. Fa'ataitul Madinah, kemudian aku datang ke kota Madinah. Fadakhaltu ha'itan min hitaniha. Kemudian aku masuk ke salah satu kebun daripada kebun-kebunnya. Ha'itan itu kebun, bukan tembok loh ya, kebun. Kenapa kok dinisbahkan pada tembok? Karena kebun-kebun biasanya orang Arab itu dikasih tembok kebunnya. Faham? Orang Arab itu kalau ada kebun anggur, kebun semisalnya, dikasih tembok. Kenapa? Karena mereka itu, para akhwatnya, para wanita mereka kerja di dalam kebun itu. Makanya kalau antum ke Yaman atau ke Arab sana, kalau ada kebun berkes tembok gitu, antum jangan jalan-jalan sambil nengok-nengok gini. Bisa ditembak kepalanya nanti. Awal ke Yaman. Ini beneran enggak, ini bukan bohongan ini. Di Yaman itu kebun-kebun anggur dikasih pagar mereka. Pagarnya mungkin tingginya segini. Seginilah. Nah kalau antum gini lewat nengok-nengok gini, itu banyak akhwat itu, kerja mana? Mereka kerja. Antum kalau nengok-nengok gini tanpa sebab udah dikokang kayu, klek-klek gitu. Karena mereka kecemburuannya kuat. Itu memang khusus perempuan sih teman. Orang-orang Yaman paham. Kalau kita orang pendatang nggak paham kan. Makanya sampai sana dia tanbih, hati-hati akhi takillah. Kalau lewat di kebun jangan nengok-nengok situ sudah. Lewat aja. Lewat pinggiran. Kalau antum nengok-nengok gini hati-hati. Paham ya? Dikira ngintip nanti. Mereka kecemburuannya kuat sekali. Aka itu bisa dikokang langsung itu. Malak ya akhi, malak. Kita isdakhalak. Itu. Paham ya? Itu bahasa Arabnya seperti itu. Kesimpulannya barakallahu fiik, perhatikan kisahnya ini. Waktu itu ditimpa paceklik, kemarau panjang. Kemudian aku datang ke Madinah dan masuk pada salah satu kebun daripada kebun-kebun yang ada di Madinah. Ha'iton, kebun. Fa akhadtu sunbulan fa faraktuhu. Kemudian aku mengambil setangkai buah. Wallahualam enggak sebutan buah apa. Mengambil setangkai buah, kemudian aku memetiknya. Fa akaltu minhu, kemudian aku memakannya. Wa hamaltu fi thawbi, dan sisanya aku bawa pada pakaianku. Paham? Masuk ke kebun orang lain, ngambil satu tangkai. Dohirnya apa? Dohirnya bisa apa ya? Bisa kurma atau yang semisalnya lah, atau intinya buah intinya. Enggak dijelaskan soalnya. Kemudian dia memakannya, sisanya taruh dalam thawbi, pakaian. Faja'a sahibul ha'id, tiba-tiba datang pemilik kebun. Fadarabani, akhirnya pemilik kebun memukuli aku. Paham ya? Dipukuli dia. Paham ya? Wa akhadha thawbi, dan dia ambil pakaianku yang ada isi sisa buah tadi itu. Wa fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma'allamta id kana jahilan? Siapakah yang mengajari engkau ketika dia bodoh? Wala at'amta id kana ja'ian? Ini ngartikannya itu bisa, nah barakallahu fiik, maknanya manafiyah juga bisa nih. Kamu itu tidak mengajari dia ketika dia bodoh. Wala at'amta id kana ja'ian, dan tidak pula engkau ngasih makan ketika dia lapar. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya seharusnya enggak usah dipukul, dinasihati. Ente itu bodoh, mencuri itu haram gitu loh. Paham ya? Kemudian setelah itu kalau ente lapar, ini makan buat ente gitu. Paham maksudnya? Jangan dipukulin. Ini maksudnya itu nasihatnya itu, maksudnya Rasul negur orang tadi. Kamu enggak mengajari ketika dia bodoh, dan kamu enggak kasih makan ketika dia lapar. Ini lapar orangnya. Iya kan? Lapar akhirnya ngambil satu tangkai apa? Buah tadi. Dia makan, seharusnya mungkin kalau orang yang paham, ya mungkin kan dia belum paham ya. Dipanggil, dipahamkan dulu, mencuri itu haram, ngambil itu haram. Kemudian kalau kamu lapar, ini makan, gitu loh. Itu maksudnya inginnya seperti itu. Mafhum? Syahidnya apa syahidnya di sini barakallahu fiik? Syahidnya ngajari orang yang bodoh.
Orang yang bodoh itu seperti tidak ajarin. Nah, kalau sudah diajarin kok malah nolak, bantah, bangkang, ngayal, itu sudah nggak bodoh lagi. Namanya apa namanya? Namanya apa namanya? Nah, kalau kayak itu modelnya namanya apa namanya? Istilahnya apa? Sudah bodoh, dinasihati malah nolak, bantah, bangkang, ngayal. Namanya apa namanya? Bandel. Paham ya? Udah tahu bodoh, dinasihati, ya akhi taqillah, ente harus belajar dulu, ilmu itu harus cari. Ilmu itu enggak datang begitu saja, malah nolak, bantah, ngayal, bangkang. Namanya bandel. Paham ya? Seperti itu. Wa fihi at-tasbih fil amr alladhi la yudhan aw fil amr alladhi yudhan fihi ghairu shawab. Penting. Di dalam hadis ini ada tasbih subhanallah pada perkara yang diduga atau pada perkara yang apa? Yang tidak diduga. Terbalik ya. Pada perkara yang tidak diduga atau pada perkara yang diduga perkara itu apa? Tidak benar. Seperti ini. Abu Hurairah kan menyangka bahwasanya seakan-akan ketika orang junub itu apa? Enggak boleh berkumpul-kumpul, ya kan? Enggak boleh duduk-duduk. Nah, perkara ini kan disangka seperti itu. Akhirnya Allah mengatakan subhanallah. Biar hilang sangkaan tadi. Subhanallah, innal muslima wa fi riwayah al mu'mina la yanjus. Orang muslim itu enggak najis. Wal murad bi dzikri subhanallah, bi dzikri subhanallah, dan yang diinginkan dengan menyebutkan subhanallah di sini tanzihullah 'anil naqais. Maksudnya mensucikan Allah Taala dari kekurangan-kekurangan. Wa hadi jumlatun muakkidatun liqaulih la yanjus. Dan kalimat ini penguat untuk ucapan la yanjus. Wa rubbama uqidat aidan biqasamin mahdhuf. Penting ini. Terkadang bisa jadi dikuatkan dengan sumpah yang dibuang. Ucapan subhanallah itu ada sumpah dibuang. Wallahi subhanallah atau subhanallah wallahi gitu. Ada ucapan wallahi setelahnya, cuma dibuang. Paham? Subhanallah wallahi innal muslima la yanjus. Bisa dipahami enggak? Itu sumpah namanya. Kalau sumpah bahasa Arab hanya diperbolehkan dengan 3 huruf. Untuk bersumpah hanya 3 huruf. Huruf apa saja? Wawu, ba, ta. Wallahi billahi tallah. Boleh enggak sumpah pakai ala? Alallahi, boleh enggak? Enggak boleh. Pakai fi, billahi, enggak boleh, hanya 3. Wallahi billahi tallah. Artinya demi Allah. Paham? Wa jaddi, demi kakekku, boleh enggak? Enggak boleh. Wa jaddi, demi kakek-kakekku, boleh enggak? Enggak boleh. Paham? Nah, wallahi billahi tallahi. Naam. Cuman seperti yang Anda sebutkan kemarin, jangan bermudah-mudahan. Kalau orang Arab itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Mereka niatnya bukan sumpah, tapi sering atau jumpa orang Arab dikiri wallahi ya akhi, wallahi uqsim billah ya akhi, wallahi ya akhi, wallahi uqsim billah ya akhi, wallahi, biasa. Tapi niatnya bukan sumpah, ya, cuman karena kebiasaan mereka aja. Tapi kurang bagus seperti itu. Karena konsekuensi di balik sumpah itu kalau dia langgar harus apa? Bayar kafarah. Kafarah pilihannya 3. Pertama, kafaratul yamin. Murajaah ini, hayatul ilmi mudzakaratu, hidupnya ilmu ya diulang-ulang seperti ini. Bebaskan budak kalau mampu. Yang kedua, kalau enggak mampu, mengasih makan orang miskin berapa orang? 10 sampai kenyang enggak? Sampai kenyang. Yang ketiga, kalau enggak mampu atau kalau mau pilihan yang lain, puasa 3 hari berturut-turut enggak? Berturut-turut, itu kafaratul yamin. Paham? Wallahi la adkhulu baita fulan, demi Allah aku enggak akan masuk ke rumah si fulan. Ternyata si fulan orangnya baik dia. Baik sunni salafi. Orang yang baik. Nah, dia sumpah kan, ternyata si fulan yang sunni salafi ini ada acara walimatul urs, anaknya nikahan, namanya Pak Mahmud. Si fulan tadi itu. Contoh. Kalau anak nyebut nama dicontoh, paham ya? Namanya Pak Mahmud. Nah, Pak Mahmud punya putri namanya Zulaikha. Nah, putrinya ini Zulaikha ini ingin dinikahkan sama siapa? Sama ikhwah yang lain. Nah, diundanglah orang yang sumpah tadi. Yang sumpah tadi diundang walimatul urus di rumahnya Pak Mahmud. Nah, karena undangan walimah dan Pak Mahmud juga orangnya baik, sunni salafi tadi, bagaimanapun kembali hukum asal wajib datangi walimahan. Akhirnya dia kan sumpah tadi, batalkan sumpahnya. Ada 2 cara. Batalkan dulu, baru setelah itu bayar kafarah, atau kafarah dulu baru apa? Batalkan sumpahnya. Mafhum? Caranya 2 caranya. Bisa salah satu di antara 2 tadi. Datang ke walimah dulu, setelah pulang apa? Bayar kafarah. Paham? Atau bayar kafarah dulu baru datangi acara walimatul urus tadi. Mafhum? Nah, itu sekedar apa?
Salingan biar ingat selalu. Wa in asabathu najasatun, atau sebelumnya itu, wallahi innal mu'min wa innal muslima la yanjus. Jadi ada yang dibuang. Subhanallah wallahi, ada wallahi dibuang situ. Wa in asabathu najasatun wajib alaihi an yaghsilaha bil ma', dan kata beliau, dan jika tertimpa padanya najasah najis, maka wajib bagi dia untuk apa? Untuk mencucinya dengan air. Wa ghairdalik minal muzilat, dan selain itu dari apa? Muzilat. Muzilat apa? Alat-alat yang bisa digunakan untuk membersihkannya. Mafhum? Alat-alat yang bisa digunakan apa untuk membersihkannya. Yang terakhir perhatikan, wasyahid minhu, inti daripada hadis ini adalah annahu yajibu 'alal junubi an yaghtasila. Ini penting ini. Antum semuanya laki-laki, ya kan? Di antara antum sudah dewasa, ada mungkin di antara antum belum dewasa. Antum sudah dewasa belum? Sudah antum dewasa belum? Sudah dewasa belum? Belum? Belum. Antum sudah dewasa antum? Sudah antum? Sudah juga? Antum? Belum. Nah, belum ataukah sudah? Pahami baik-baik ini. Kalau orang junub wajib mandi. Bukan wudu, mandi. Mandi. Laqad qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu junuban. Waktu itu aku sedang junub. Fakaritu an ujalisak, dan aku enggak suka, segan-sungkan untuk duduk bersama engkau ya Rasulullah, wa ana ala ghairi taharah, wa ana ala ghairi taharah, dalam keadaan aku tidak suci. Fadhahabtu, kemudian aku pergi, faghtasaltu, lalu aku mandi, summa jitu, kemudian aku datang. Paham? Di sini Abu Hurairah merasa segan atau sungkan. Akhirnya beliau pergi mandi dulu. Fa aqarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Mengakui atau menyetujui hal tersebut. Maksudnya dibiarkan. Walam yunkir alaih. Rasulullah tidak mengingkarinya. Wa inna ma ankara Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'taqadahu min annal mu'mina yanjus. Ini penting ini. Akan tapi yang Rasulullah ingkari adalah apa-apa yang diyakini bahwasanya orang mukmin itu najis, itu yang diingkari. Subhanallah, innal muslima wa fi riwayah al mu'mina la yanjus, itu yang diingkari. Dugaan itu diingkari. Paham ya? Subhanallah, sesungguhnya orang mukmin atau orang muslim itu enggak najis, itu yang diingkari. Karena jangan sampai orang mengira apa? Jangan sampai orang mengira orang muslim itu najis. Mafhum? Nah, berarti sudah selesai ini ya. Kata beliau, subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berarti sudah selesai pembahasan seputar apa? Kisahnya Abu Hurairah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun pembahasan akan datang tata cara mandi janabah. Sudah kami sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pastikan nanti tidak ada lagi apa? Keraguan atau kebimbangan, dan pastikan tidak gagal faham. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.